Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, sekalipun mungkin sebagian di antara kita hari ini menikmati tanggal merah untuk libur, untuk santai di rumah, dan sebagian tetap beraktivitas. Tapi satu hal yang kita syukuri, bahwa kita selalu mengawali hari yang baru dalam hidup kita, dalam persekutuan, bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersama-sama bersyukur, menyembah, memuji Tuhan dalam segala keadaan kita. Waktu kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang dipulihkan, kekuatan kesehatan yang dibaharui dari hari ke hari. Sehingga sebagaimana roh kami kuat, jiwa kami segar, biarlah tubuh kami juga sehat dan kuat. Supaya kami boleh jalani sepanjang hari ini, kami boleh nikmati penyertaan-Mu, pemeliharaan. Dan biarlah sepanjang hari ini hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Haleluya. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang dipuji. Engkaulah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah Tuhan pertolongan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Kau perlindungan yang teguh, Kau kota benteng perisai kami. Kami sembah, kami terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab nama-Mu ajaib Tuhan, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga.
dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang olehnya kami diselamatkan. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Sebab itu kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau segalanya. Haleluya. Kebesaran-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mengalami kuasa-Mu karena kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan.
di dalam rancangan-rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Di dalamku jadi
biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Karena Engkau Allah yang maha besar, menyertai sepanjang hari-hari hidup kami. Dan kami percaya janji firman-Mu, bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus berpadanan dengan firman-Mu, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau dalam perkataan, dalam perbuatan hari-hari hidup kami. Dan kuasa-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Dan sungguh biarlah dunia melihat Engkau nyata dalam hidup kami, sehingga Engkau dipermuliakan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup di dalam rencana-Mu. Dan biarlah kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Dalam segala keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, dan selamanya Kau baik bagi kami. Waktu kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau. Kami punya antusias, kami punya semangat, kami punya gairah untuk kami jalani hari-hari kami. Biarlah hidup kami mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi. Dan Engkau bertahta. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang tertanam di tanah hati yang subur di hati kami, sehingga bertumbuh dan berbuah lebat. Waktu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jefferson. Kita baca, ini kita akan lanjutin pagi ini yang di Yohanes 19 ayat 31. Tentang lambung Yesus yang ditikam. Saya baca sampai selesai. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya.
Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sebenarnya kalau saya melihat perikop ini, saya lebih tertuju kepada yang ayat yang 36 sih sebenarnya. Nggak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Sebenarnya poinnya sangat simpel banget yang aku terima pada waktu saya membaca ini. Ini kan kaitannya kepada Mazmur berapa ya? 34 ya. 34 yang tentang juga bahwa sudah dikatakan bahwa memang tulang Tuhan tidak akan dipatahkan. Sebentar aku lihat ya. Mazmur 3 berapa ya? Mazmur Ada di Mazmur 34 ayat 21. Mazmur 34 ayat 21. Atau di kitab Keluaran 12:46, Bilangan 9 ayat 12, beberapa ayat referensi. Oke, Ya, silakan. ya tentang itu bahwa kalau ke saya pribadi, saya melihat bahwa apapun manusia bisa, kita boleh menghancurkan, boleh berencana. Bahkan untuk tubuh Yesus sendiri, kekuasaan pada zaman itu sepertinya sudah berhasil untuk menghancurkan Tuhan dengan disalibkan sebenarnya. Semuanya sudah mereka bisa lakukan dan Yesus di dalam posisi yang terlemah. Apa yang nggak bisa mereka lakukan? Semuanya mereka sudah lakukan. Secara sempurna. Via Dolorosa sudah memperlihat Via Dolorosa perjalanan Yesus di atas kayu salib memperlihatkan betapa lemahnya Tuhan pada saat itu. Memperlihatkan banget bahwa nggak ada daya Yesus dia bahkan tidak memakai kekuasaan dia memanggil malaikatnya untuk menolong dia sampai di atas kayu salib. Bahkan dia hanya mengatakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan juga yang di bagian yang dia harus meminum air yang pahit. Dan juga dia harus menerima mahkota durinya. Bahkan dia harus menerima paku yang disalibkan di tangannya, dipakukan di tangannya. Gak berdaya, tetapi apa yang sudah difirmankan, aku ngerasa firman yang sudah disampaikan sebelum Yesus bahkan dilahirkan, bahkan sebelum Yesus dilahirkan, Yesus melakukan tugas-tugasnya bahwa memang ini sudah menjadi bagian yang sudah difirmankan. Aku mengingatkan saya bahwa apapun, sekecil apapun tentang firman, itu akan terlaksana. Apapun yang berhubungan dengan firman, itu akan terlaksana di dalam zamannya, di dalam zaman setelahnya. Semuanya, makanya kita hanya membaca membaca firman saja. Kita punya modal sebagai anak Tuhan, hanya membaca firman saja. Dalam perkara yang sebenarnya harusnya kalau Yesus disalibkan itu, memang harusnya dia juga tulangnya itu dipatahkan bersama dengan kedua orang itu. Tetapi karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa tulang Tuhan itu tidak akan mengalami dipatahkan dan itu terjadi. Harusnya kalau paku yang disalibkan itu memang ada bagian dipatahkan. Tetapi karena firman sudah diucapkan, sudah disampaikan bahwa memang tidak akan dipatahkan. Mungkin ini kalau secara teologi saya nggak gitu tahu, nanti Pak Heri akan menjelaskan kenapa itu hubungannya tentang tulang yang tidak dipatahkan dengan Yesus sendiri tulang yang tidak dipatahkan. Tapi yang sebagai orang awam hanya melihat bahwa apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah dinubuatkan, itu akan terjadi. Di dalam kondisi yang sebenarnya harusnya terjadi, harusnya memang akan terjadi dipatahkan itu. Tetapi sampai yang secara detil dari kepala sampai di bawah, betul-betul bahwa Yesus mati dengan kondisi yang tidak akan bisa, manusia tidak akan berkuasa atas diri dia, tidak akan berkuasa atas nubuatan yang Tuhan sudah ucapkan.
dalam hal ini tulang Yesus tidak akan bisa dipatahkan. Terpujilah Tuhan karena apa yang kuasa Tuhan yang sempurna bekerja di dalam pada saat itu Yesus yang sangat lemah. Di dalam kondisi Yesus secara tubuh dia yang memang betul-betul lagi dikuasai oleh manusia. Tapi firman Tuhan, nubuatan Tuhan yang terjadi bahwa tulang itu tidak dipatahkan. Jadi membuat aku melihat bahwa apa yang aku baca, kesehari-hari yang aku baca, yang hal-hal yang simple, baik itu janji, baik itu janji maupun perintah. Saya pikir memang satu persatu saya aminkan, saya aminkan, saya aminkan, saya aminkan, saya aminkan, dan saya jalankan, dan saya jalankan. Karena itulah firman yang mengandung kuasa. Kuasa itu tidak bisa dilakukan, tidak akan terlampaui oleh manusia, oleh manapun gitu. Sebenarnya saya mau memberikan sebuah kesaksian lepas daripada apa yang saya baca. Saya tertarik kemarin itu membaca yang susul ayat-ayat yang sebelumnya. Waktu bagian yang saya baca itu sebenarnya bagian yang terakhir ya. Terakhir dari perjalanan Yesus di Via Dolorosa, di situ letak akhirnya dia sampai mati. Tapi perjalanan penderitaan dia untuk sampai di atas kayu salib itu, saya ingat akan kisah nyata yang mungkin sebagian teman-teman sudah pernah nonton itu, film yang sangat singkat itu. Biasanya orang tua lebih mudah, kita berkorban buat anak lebih mudah, ya kan? Kalau ada apa-apa, kita orang tua lebih cepat mengorbankan diri. Tapi kalau kita melihat anak sakit, saya rasa saya sebagai orang tua dan orang tua pada umumnya pasti akan ngerasa bahwa jangan anak saya. Saya mengerti kalau seperti Ibu Ros atau Bu Lala, Mama Lala, begitu melihat anaknya sakit, saya rasa hati itu hancur, terus hancur, nggak inginnya saya yang ada di posisi situ saja, jangan anak saya gitu loh. Saya ngerasa seperti itu karena itu adalah anak. Kalau anak yang sakit, anak apalagi sampai harus menderita sekali sebagai orang tua yang paling menderita. Kisah ini tentang ayah di Eropa ya, seorang ayah dan seorang anak. Jadi mereka berdua sangat dekat. Si anak itu kalau saya ngeliat mungkin sekitar 5-6 tahun kali ya. Jadi mereka hanya tinggal berdua. Mereka kemana-mana selalu berdua. Kalau malam, papanya sebelum tidur selalu ajak cerita. Dan selalu mereka tertawa bersama-sama dari kisah itu. Dan anak ini juga sangat menyayangi papanya. Jadi kasih satu sama lain, sayang satu sama lain, bercandaan satu sama lain sangat terasa. Setiap hari juga papanya kerja, si anak ini selalu dibawa ke tempat kerja gitu loh, ke tempat kerja. Mungkin karena belum sekolah pada masa itu, jadi si anak itu ikut kerja dan pulang, ikut papanya pulang. Satu hari kejadian. Papanya bekerja, bawa anaknya ke sana. Sampai di pinggir sungai, papanya bilang, "Kau anak-anak, kamu di sini ya. Jadi kamu di sini aja tunggu papa. Kamu nggak usah jalan-jalan kemana-mana." "Oke, Pak." Dan di situ kebiasaan dia memancing karena di pinggir sungai. Jadi di situ dia memancing. Papanya ke atas. Papanya adalah seorang petugas penurun dan penaik tuas dari jembatan. Mungkin sudah pernah nonton ini sebagian besar. Tuas jembatan. Setelah sampai di sana, dia bekerja. Ditelepon sama dari bagian, kamu sudah di sana, ayo sekarang kapal mau lewat karena itu tuas jembatan. Jadi kalau dia buka jembatan itu, kapal bisa lewat. Waktu dia tutup jembatannya, itu diperlakukan untuk kereta api. Jadi untuk kapal lewat, jadi dia bilang kapal mau lewat, dinaikkanlah tuas itu, jembatan itu, dan kapal itu lewat.
Setelah lewat nggak lama, si anak dari bawah itu melihat, nggak lama si kapal itu lewat, nggak lama loh. Dia melihat ada uap dari kereta api tuh, oh kereta api mau lewat. Si anak ini karena setiap hari tahu bersama dengan papanya sampai hafal kapan kapan kereta api akan lewat, tuas itu akan turun, sampai si anak ini juga tahu. Jadi dia melihat, dia berteriak, "Papa tuh kereta apinya udah dekat," gitu loh. Dia berteriak, tapi kan jauh sekali. Jadi dia berlari ke arah jembatan itu. Tujuannya mau kasih tahu papanya, karena nggak mungkin dia tahu. Papanya belum tahu waktu itu. Tapi sesaat kemudian, tak secara feeling, tak secara apa, papanya hanya menoleh mau mengawasi anaknya, melihat ke arah tepi sungai itu, di mana anaknya kok nggak ada. Dia agak mulai lihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, tidak lama kemudian dia hanya melihat anaknya sudah terjatuh di jembatan itu, terjepit di situ. Kemudian dia ingin lari membantu anaknya, dia ingin lari membantu anaknya. Tetapi saat yang bersamaan itu, dia baru tersadar, ada kereta api yang dia baru tersadar, ada kereta api mau lewat. Kereta api itu biasanya nggak segitu cepat, hari itu lebih cepat mau lewat itu. Di saat yang sama, dia harusnya aturannya dia harus menolong anaknya dulu, karena kalau tidak, anaknya akan terjepit dengan jembatan itu. Jadi dia bingung, dia harus bagaimana. Dia kejepit di dalam jembatan itu. Jadi kalau dia menolong anaknya, kemudian tuasnya turun, anaknya tidak terjepit. Di saat yang sama, dia harus melakukan apa? Dia harus lari menolong anaknya, atau dia waktu yang bersamaan kalau dia terlambat untuk menurunkan tuasnya, kereta itu akhirnya semuanya pasti akan terjadi kecelakaan. Semuanya pasti mati. Itu semuanya pasti mati karena bergantung dari si tuas kereta itu. Jembatan itu turun. Itu akan terjadi. Dia harus bagaimana? Milih yang mana? Milih turunkan tuas atau dia menolong anaknya. Di saat itu saya melihat kebingungan si orang tua ini. Dia nggak tahu lagi dia harus bagaimana. Dia hancur banget. Dia kebingungan sekali. Dia harus turunkan jembatan tuas itu, atau dia berlari menolong anaknya. Dia turunkan tuas, anaknya pasti kejepit, tulangnya pasti remuk, pasti mati. Dan dia tahu itu pasti mati. Karena dia melihat sendiri anaknya kejepit di jembatan itu. Dia harus bagaimana? Dia kemudian dengan dia nggak bisa berpikir lebih panjang lagi. Dia dengan kondisinya dia kebingungan, dia lari. Akhirnya dia memutuskan dengan hal yang sangat mengerikan. Memutuskan yang sebenarnya sesuatu yang betul-betul mengerikan bagi hidup dia. Betul-betul mengerikan bagi saya. Karena itu akan menghancurkan jiwa dia, menghancurkan hati dia. Tapi dia harus lakukan. Meremukkan sekali diri dia. Dia nggak tahu lagi dia betul-betul melupakan diri dia langsung tanpa berpikir panjang dan turunkan dia punya tuas. Jembatan itu kemudian turun. Jembatan itu turun, dia tahu habislah anaknya saat itu. Dan kemudian dia cuma tahu di saat itu kereta api mulai berjalan. Semua orang kereta api nggak ada yang tahu. Tapi dia sendiri yang tahu apa yang terjadi dengan anaknya dan diri dia. Dia tahu hari itu dia kehilangan anaknya. Dia lari dengan cepat sekali. Dia kejar banget. Dia lari ke jembatan itu untuk bisa mengangkat anaknya. Mungkin dia masih berharap ada terjadi sebuah keajaiban. Dia berlari. Sampai di situ dia cuma tahu melihat anaknya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Anaknya mati. Di situ juga kisah bahwa di dalam kereta api terdiri dari orang-orang yang nggak punya pengharapan. Di dalam ada orang yang narkoba, pecandu narkoba, perokok berat, orang yang hura-hura ada di dalam kereta api. Itu yang seolah dia berjalan di waktu kereta api lewat, seolah nggak peduli dengan dia. Nggak ada yang tahu.
betapa hancurnya hati dia sebagai orang tua yang bahwa dia kehilangan anaknya yang berkorban bagi banyak orang sepertinya. Dan dia harus memilih itu untuk banyak orang. Aku melihat Yesus lakukan itu dan Allah Bapa melakukan itu, mengorbankan banyak hal untuk dosa. Aku melihat dua hal, Yesus yang menurut Allah Bapa, dia berjalan walaupun dia bilang, aku nggak mau kalau bisa. Aku nggak mau kalau bisa. Cawan ini lewatlah daripadaku. Tapi dia turut apa yang Tuhan mau. Waktu aku ingin momen-momen ini aku sering kali pakai kalau udah ke bagian ini atau di bagian waktu Paskah. Saya selalu juga ingin merenungkan bahwa Yesus yang mati bagi aku, Yesus yang mati bagi aku. Penderitaan dia yang bukan biasa, penderitaannya itu menyangkut penderitaan Allah Bapa dan penderitaan anak. Yang kehilangan anaknya dan melihat anaknya yang begitu menderita dan anaknya harus betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib itu. Betapa aku bilang, betapa aku berharga. Jadi aku belajar hari ini ada dua hal tentang firman Tuhan yang iya dan amin. Nggak bisa dipatahkan oleh siapapun, apalagi kuasa iblis. Dipatahkan oleh kemauan manusia dan oleh kekuasaan manusia. Tidak bisa dipatahkan. Tapi kuasa firman Tuhan di dalam Alkitab semua, kalau kita bisa belajar dan belajar lagi, kita akan menjadi orang yang lebih kaya akan hidup kita, makin mengenal Tuhan, makin berjalan hidup dengan indah. Terus yang tentang pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan mewakili semuanya, pengorbanan Tuhan yang Yesus yang begitu sempurna untuk manusia, untuk aku, untuk siapapun, supaya boleh menerima artinya itu keselamatan, boleh betul-betul dia mau menunjukkan kasihnya, pengorbanannya itu tidak main-main, pengorbanannya itu ingin selesaikan dengan sempurna, sampai yang dikatakan bahwa dia dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, minum cawan yang pahit. Semuanya saya melihat Tuhan satu persatu dengan detil yang dia lewati, betapa sulitnya. Itu melewati satu pengorbanan yang sempurna secara fisik, secara mental, semua dia lewatin untuk saya dan untuk semua manusia. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan apa yang kau lakukan. Amin. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas yang sudah sampaikan firman Tuhan. Dari ayat-ayat firman yang sudah kita baca hari ini. Jadi, seperti apa yang Ibu Dorcas tadi sampaikan, tentu yang pertama kita diteguhkan lagi bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan, bahkan secara khusus apa yang Tuhan sudah membuatkan melalui para nabi tentang apa yang akan Yesus alami, itu semuanya digenapi. Hari ini ada dua hal yang firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Karena memang itu adalah sebuah ketetapan untuk anak domba Paskah atau anak domba yang dipersembahkan di korban bakaran, korban persembahan bagi Tuhan. Itu tidak boleh ada cacat celahnya, bahkan di dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan sudah ditetapkan bahwa tidak boleh ada satupun tulangnya yang patah. Karena itu merupakan sebuah gambaran korban yang sempurna. Dan dari apa yang kita baca hari ini, firman Tuhan digenapi. Yesus adalah korban yang sempurna untuk menebus, untuk menghapus dosa umat manusia. Jadi kebenaran yang pertama seperti Bu Ciaca tadi katakan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang firman-Nya itu ya dan amin. Ketika kita melakukan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan, di dalam perintah Tuhan, itu selalu mengandung janji. Bahkan di dalam
ayat-ayat firman Tuhan yang lebih kurang 33.000 ayat, maka ada lebih dari itu janji Tuhan. Karena terkadang di dalam satu ayat ada satu perintah, tapi di dalamnya mengandung beberapa janji-janji ketika kita melakukannya. Jadi oleh sebab itu yang pertama, mari taat lakukan firman Tuhan yang ya dan amin. Karena ketika kita melakukan bagian kita, maka kita akan menerima pengendapan janji-janji firman Tuhan. Walaupun sekali lagi sikap hati kita bukan karena ingin menuntut janji Tuhan sehingga kita melakukan firman Tuhan, bukan. Tetapi memang karena kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, dan dari sisi Tuhan, Tuhan yang menggenapi janjinya. Makanya prinsip hubungan yang berkali-kali saya katakan dan saya ajarkan adalah pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Jadi hidup ini bukan cuma di satu sisi kita. Artinya kita melakukan firman terus kita punya hak untuk menuntut Tuhan menggenapi janji firman-Nya. Enggak seperti itu. Bagian kita ya hanya melakukan perintah Tuhan. Dan saya percaya dari sisi Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti, karena Tuhan yang sudah teruji kesetiaannya. Justru kita yang seringkali harus merenung dan mempertanyakan diri, apakah aku sudah setia melakukan firman Tuhan. Nah, tentu yang kedua, seperti apa yang Ibu Caca juga katakan, kita juga bersyukur buat pengorbanan. Link videonya sudah saya kirim ke grup doa. Nanti Bapak Ibu boleh lihat video itu lagi dari apa yang Ibu Caca tadi gambarkan. Bagaimana Bapa hancur hati ketika Yesus anak tunggalnya mati di kayu salib, mencurahkan darah untuk menghapus dosa umat manusia. Dan yang terkadang manusianya masa bodoh. Ada satu kalimat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, jangan sampai kita juga jadi seperti orang yang ada di kereta itu, yang masa bodoh dan tidak tahu tentang apa yang sesungguhnya Bapa dan Yesus sudah lakukan bagi kita. Jangan hanya karena sesuatu kita anggap benar menurut kita, akhirnya kita mengabaikan kebenaran dan itu mendukakan hati Bapa di surga. Karena dalam hidup ini sekali lagi satu-satunya ukuran benar salah saya itu adalah firman Tuhan. Karena kalau ukuran benar salahnya menurut saya atau menurut orang lain itu bisa berbeda. Tapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada saya secara khusus pagi hari ini dan kepada kita saya mau bagi, terkadang ada sesuatu yang kita anggap benar dalam hidup ini. Tapi apakah itu kebenaran? Tapi hari ini kita mau belajar hanya apa yang firman Tuhan katakan itulah kebenaran yang kita harus lakukan. Bukan apa yang kita anggap selama ini benar, tapi apa yang firman Tuhan katakan itulah kebenaran. Sehingga kita tidak mendukakan hati Bapa, sehingga kita tidak menyakiti hati Bapa. Jadi itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Caca. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu, silakan. Oke, silakan Bu Mirianti, mau tambahkan. Puji Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah itu disyahkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau latar belakang seperti saya itu betul-betul mencari siapa sih Allah yang benar, siapa sih perantara dari manusia kepada Allah yang benar. Jadi ternyata ketetapan tentang perayaan Paskah itu kalau zaman orang Yahudi keluar dari Mesir dan di dalam bilangan juga dikatakan bahwa syarat menjadi korban persembahan
penebus dosa itu diantaranya adalah disebutkan tidak boleh dipatahkan tulang dari persembahan itu. Nah, ternyata kan kalau Alkitab ini menjadi buku lengkap ini kan kira-kira tahun Masehi tahun 100 ya. Jadi Alkitab ini seperti ini lengkap dan ditulis tentang kenapa lambungnya yang ditikam tidak dipatahkan kakinya seperti penjahat kiri kanannya. Ternyata dapat dilihat benar bahwa Yesuslah domba Allah yang dikorbankan untuk penebus dosa. Bagi yang percaya akan ditebus dari belenggu dosa. Karena di dalam ketetapan, kalau di bilangan juga di Keluaran disebutkan yang boleh makan korban Paskah itu hanya mereka yang memenuhi syarat. Ya, kalau mereka disunat ya, sebagai bukti menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kita, Tuhan katakan percaya. Nah, hanya orang percaya yang dapat merasakan, dapat sungguh diampuni dari segala dosanya, dilepaskan dari belenggu dosa oleh pengorbanan Paskah yang dari Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah anak domba Allah, dia memenuhi syarat, semuanya memenuhi syarat, sehingga tidak ada yang diragukan lagi, hanya Yesus. Itu yang saya dapatkan, tidak ada yang lain. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, silakan Hengki. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah, setiap kami bisa datang menyembah, memuji, dan mendapat kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, kami tahu betapa besar karya-Mu ya Tuhan, yang Engkau lakukan, yang Engkau korbankan Tuhan, untuk keselamatan setiap kami yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami akan menghargai Tuhan setiap karya-Mu ya Tuhan, yang Engkau lakukan buat setiap kami, di mana kami orang percaya yang datang kepada Engkau ya Tuhan, yang menghargai setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengetahuinya, kami mengenal di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami akan terus lebih percaya lagi di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami telah dihapus setiap dosa-dosa kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami berdoa buat kakak ipar dari Ibu Miryanti ya Tuhan, yang bernama Ibu Rini ya Bapak, Rini Hadi Pranoto ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, biarlah Tuhan curahkan kesembuhan. Tuhan pulihkan setiap sakit penyakit Ibu Rini ini ya Tuhan. Dan juga buat keluarga besar yang lainnya juga Tuhan, kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan semua keluarga Ibu Miryanti di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami berdoa Tuhan hari demi hari kondisi setiap mereka akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga besar Ibu Miryanti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa kepada Pak Simon ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan sakit tenggorokannya, demamnya, lambungnya Tuhan pulihkan. Bahkan juga Ibu Simon dan keluarga besarnya juga yang di mana ada yang terpapar juga Tuhan. Tuhan pulihkan semua Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa.
Bapa, terima kasih kami serahkan keluarga besar Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Apabila ada yang sakit keluarga kami Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang hadir ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Biarlah bangsa kami penuh dengan shalom-Mu ya Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan terus ada Engkau di tengah-tengahnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa kami bangsa yang penuh damai, bangsa yang penuh sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah kami juga berdoa setiap orang-orang yang ingin menghancurkan atau merusak NKRI ya Tuhan. Biarlah hati mereka dihalau jauh-jauh Tuhan. Biarlah mereka dilembutkan untuk membawa bangsa kami, menyatukan bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Bapa. Kami juga berdoa di mana pandemi COVID Omikron yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami berdoa buat setiap orang yang terpapar ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo, beserta wakil dan staf menteri yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah mereka bekerja sama terus untuk membangun negeri kami lebih baik lagi ya Tuhan. Dari sisi perekonomian, dari sisi keamanan, Tuhan berikan yang terbaik ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa yang sedang berperang Rusia bersama Ukraina ya Tuhan. Biarlah mereka menemukan titik damai mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Rusia dan Ukraina Tuhan, biarlah mereka boleh berdamai ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di mana setiap orang-orang yang terkena dampak dari peperangan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan bagi mereka yang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan lindungi setiap orang-orang yang ada di negara-negara ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan bangsa negara Rusia dan Ukraina ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong damaikan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Cece, silakan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali untuk perjalanan Via Dolorosa. Perjalanan kasih Engkau untuk kami. Perjalanan cinta-Mu. Perjalanan pengorbanan Engkau yang sempurna. Ya karena itu terus berada di setiap hati orang percaya. Ingat dan tak akan pernah lupa apa yang Kau telah perbuat untuk kami. Ingat akan setiap tetesan darah-Mu untuk kami. Kami akan ingat contoh teladan Engkau bagi kami. Dan kami akan melakukan seperti yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus. Engkau tahu akan betapa lemahnya kami. Engkau dengan Roh-Mu yang kudus akan memperkuat kami untuk berjalan, melakukan semua yang Kau mau kami lakukan di masa hidup kami. Beri kekuatan kepada kami semua
dari pagi sampai sore, apapun yang kami sedang lakukan, biarlah kemuliaan Tuhan yang kami nyatakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.